aturannya di situ bukan kata sudah, tetapi will, akan. Mulai dari sekarang anak manusia akan duduk, berarti future. Tetapi itu past tense. Kata sudah, berarti sudah terjadi. Di situ tidak ada bilang, di situ tidak ada kata bilang akan. Di situ tidak ada bilang an. Mulai, start. Paham nggak kata sudah tadi itu membahas tentang Lukas 22 ayat 69. Buka ayatnya, tunjukkan nama dia. 22 ayat 69 itu mulai sekarang, bukan will, Buka tulisannya itu, tunjukkan. Bu, kata sudah itu merujuk kepada past tense apa future? Di sini di Lukas 22 ayat 69 tidak ada kata sudah, tidak ada kata past tense, tetapi present continuous tense. Itu sudah terjadi mulai dari sekarang anak manusia sudah. Kata sudah terjadi atau belum? Tidak ada kata sudah. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sudah Itu duduk. dulu. Tapi sampai hari ini, tapi sampai Artinya hari sudah ini, terjadi atau sampai belum? hari ini Sudah Yesus itu terjadi sudah atau belum? ada di surga Sudah terjadi untuk atau belum? selama-lamanya. Sudah Kalau untuk terjadi selama-lamanya atau itu belum? berarti present continuous tense. Jangan tolong saya. Sudah terjadi atau belum? Kata sudah. Mulai dari sekarang saya sudah pergi. Artinya sudah terjadi pergi atau belum? Sudah pergi. Ya udah, sekarang Yesus pada waktu ngomong di situ dia keadaannya sudah terjadi atau belum waktu dia ngomong? Waktu dia ngomong itu sudah terjadi karena dia sudah naik ke sorga. Nah, loh. Jadi yang ngomong di depan mahkamah itu siapa? Hantunya Yesus. Itu Yesus. Kan Yesus itu. Yesus itu. Yang sudah naik. Ya, yang Ibu, sudah Ibu, naik. Yang Yesus sudah itu, naik. Bu. Yang sudah Yesus naik. itu, Bu, ya. Bu. Bu. Yang sudah naik. Yesus itu. Yang sudah naik. Satu Yang bulan, sudah naik satu itu bulan siapa? belum kejadian dia udah tahu. Yang sudah naik itu siapa? Yesus Yang itu sudah satu naik bulan itu belum siapa? kejadian udah tahu. Yang sudah naik itu siapa? Udah tahu, Bu. Yang sudah naik itu siapa? Yang sudah naik itu Yesus. siapa? Lihat, yang ngomong di depan Yesus. mahkamah itu siapa? Yesus. Jadi ada berapa Yesus? Satu. Tuduh. Bu, kalau kau botol, biar aja lah kau botol. Wajar kalau kau murtad, ternyata kau botol. Tanya sama kau murtad. Kau 26 tahun murtad katanya. Rukun sholat ada berapa? Salah, Rukun kamu sholat ada salah. berapa? Saya Rukun sholat ada murtadnya berapa, Bu? Kau 2022. Kau 26 tahun katanya Islam. Rukun sholat ada berapa, Bu? Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa, Bu? Iya. Saya ini Mau tahu rukun sholat ada berapa? Rukun Kak, sholat ada sabar, berapa, sabar. Bu? Sabar, Ya, nanti rukun sholat ada saya berapa? turun. Saya tanya sama kau, saya sudah sabar. Rukun sholat ada berapa? Jangan kau cari di Google. Weh, botol. Murtad botol. Rukun sholat ada berapa? Nyamar kau, memang. Bu. Kayak gitu. Saya Rukun ini sholat ada mualaf, Bu. berapa? Mualaf, Rukun bukan sholat lahir dari 26 Islam. tahun kau Islam dari tahun 96, dari tahun 96 sampai tahun 2020 berapa? Rukun sholat ada berapa kau? Saya baru 21 tahun. 13. Kau cari 13 gigi kiper kau, gigi kiper. 13 rukun sholat. 1 niat. Kau 2 baca, woi, kau baca. takbiratul ihram. Oke, sekarang lanjutkan. Robbana lakal hamdu, lanjutkan. Saya selama mualaf tidak sholat. Saya selama mualaf tidak sholat. Robbana lakal hamdu, pantaslah kau murtad botol. Gaya kau, saya dulu mualaf 26 tahun Islam, tai. Sekarang gini, kalau sholat, di mana dalilnya saya diwajibkan sholat? Botol kau, Di mana dalilnya? Di mana dalilnya diwajibkan untuk sholat? Botol. Sekarang saya Di tanya. mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya kalau mualaf wajib sholat. Tunjukkan. Umurnya berapa kali, Bu? Jawab aja. Tunjukkan dalilnya orang Islam mualaf khusus. Kalau kau menjadi murtad botol, silakan, saya tidak peduli. Saya nggak peduli kau jadi murtad botol. Penipu kau. Bayangkan, saya cuma baru tahun 2002 umur 21 tahun saya Islam.
Murtad botol ya kau pantas. Hari saya kau murtad. Kata membedakan sudah, tidak pandai kau. Hitung 1 tambah 1 tambah 1 kau bilang 1, pantas kau murtad. Inilah orang botol. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1, kan botol. Makanya saya bilang, orang yang membanggakan dirinya murtad itu botol karena mengikuti apa? Karena ingin menjadi binatang. Nah, binatang nggak sholat, binatang nggak ada aturan, binatang nggak ada hukum. Bangga kau, saya dulu mualaf. Saya nggak masalah kalau kau murtad. Tapi wajar sekali. Saya baru ngeh gitu loh. Kenapa orang murtad ketika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, wajar murtad. Bapa Tuhan, ya. Yesus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Jadi ada berapa Tuhannya, Bu? 1. Sema Israel katanya lari. Sema Israel, padahal kau bukan Israel, kau Bani Kucluk. Sema Israel Adonai Elohim katanya lagi ya kan. Sema Israel, hai Bani Israel, bukan hai Bani Kucluk. Sema Israel, hai Bani Israel, bukan hai Bani pemakan babi. Sema Israel, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Tuhan Allah itu 3. Kalau kau murtad, silakan murtad. Saya tidak masalah. Tapi ya, saya bertanya-tanya terus. Kenapa orang-orang ini yang sudah 20 tahun lebih Islam, dia bisa murtad? Ternyata karena botol. Itu Paulus. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami botol karena Kristus. Dari tadi saya diam, saya serahkan dulu sama Eto Faruk, saya isi dulu tenaga saya. Perkel Bang Stefan. Saya isi dulu tenaga saya tidak bisa ngerocos seperti ini kalau tidak diisi dengan makanan. Waktu Eto Faruk katakan, jadi berapa Tuhannya Bu Jenny? 1. Siapa? Yesus. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Jadi berapa Tuhannya Bu Jenny? 1. Kan tertulis Shema Israel. Botol. Kalau kau bilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, pantas kau murtad. Bu, kalau ada uang beli mie gacoan, Bu, minta level paling terpedas, Bu, biar congormu itu dulu agak. Rukun sholat ada berapa? Dia googling dulu. Rukun sholat ada berapa, Bu? Oh, katanya 26 tahun. Robbana lakal hamdu. Ku bilang lanjutkan lagi. Cacu. Kalian tahu grammar bahasa Inggris, Bu? Mau grammar, mau grammar, mau grimir. Kalau kau bilang 1 tambah 1 sama dengan 1, mata picak. Botolnya minta ampun, pantaslah kau murtad. Ternyata kau lebih senang punya Tuhan 3 dijadikan 1. Dempetkanlah Tuhan itu. Tuhan Maha Kuasa, ya. Pernah nggak jadi Maha Kuasa? Pernah. Oh, Tuhan Maha Kuasa, ya Maha Kuasa. Pernah nggak jadi Maha Kuasa ya Tuhan Ibu? Iya katanya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ampun aku. Habis kau sama saya kan, Bu? Kelar kau sama saya, nggak perlu lanjut panjang. Kalau ada yang mengaku murtadi, naik kau. Assalamualaikum, Ayo. Bu. Itu memang penipu itu, Ibu Jenny itu tadi malam di room Bang Zuma tuh, di malu-malu Bang Zuma pun dia nggak tahu malu tuh memang. Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Nah, cuma ngasih info itu aja sih, Bu ya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mualaf. Oh, pasti ini banyak ilmunya, itu pikiranku kan.
Banyak kali ilmunya ini. Cementret. Mualaf karena boto. Makan dulu, makan dulu. Di rumah makan Garuda itu. Tadi itu rumah makan Garuda ya? Oh, enak aja lah boy itu. Tambulai. Oh ya, iya. Hanya Robmu suka cabul Nora, malu ya. Aduh. Hanya Tuhanmu yang bisa keluar dari selangkangan. Kalau Rob saya cabul, Bunda aura pengantin barunya nggak hilang ya? Siapa yang bilang saya pengantin baru? Mana saya menikah, Bang Erik? Doakan saja saya menikah cepat. Naik lagi dia. Apa mau lagi dia tunjukkan kebotolannya? Puas dia dan kebotolannya. Silakan open cam, Jenny. Saya besarkan, kita berdua di atas. Silakan open cam. Ayo, buktikan kalau Anda Islam. Berapa tahun Anda di Islam? Oh, sudah. Berapa tahun di Islam? Maaf ya Kakak Nora cantik. Maaf Kakak Nora cantik. Kamu yang nurunin saya loh. Saya nggak turun sendiri. Kamu yang turunin saya. Bilang kau turun sendiri. Saya tanya, berapa tahun kau di Islam? Saya di Islam itu dari saya menikah tahun 96. Karena suami saya Islam. Ya, Saya berapa mualaf tahun? karena nikah. Saya mualaf karena nikah. Suami saya Islam. Saya Islam, saya mualaf itu karena suami saya Islam. Jadi saya harus masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, hukumnya haram katanya. Kalau nikah beda agama. Jadi saya nurutin suami saya karena saya terlalu kecintaan mas suami. Iya, berapa tahun Anda di Islam? Dari tahun 96. Berapa tahun? Saya tanya, nggak dari tahun. Sekitar 26 tahun. 26 tahun tidak pernah sholat? Tidak pernah, karena dalilnya nggak ada, nggak jelas. Oke, ke gereja dalilnya mana? Kau coba tunjukkan dalilnya. Kamu kan mualaf, mantan Dalilnya Kristen. mana? Kamu kan mantan Kristen. gereja dalilnya Tunjukkan mana? dalilnya dulu. Wajib sholat, tunjukkan dalilnya dulu, karena kamu juga mantan Kristen. Kristen mana ada sholat? Lucu, karena saya mantan Kristen, di Kristen mana ada sholat? Itu saya minta. Sekarang Dalilnya kamu ke kan gereja muslim. mana? Sekarang kamu kan Dalilnya muslim. ke gereja Sekarang mana? kamu muslim, Dalilnya kamu ke- harus bisa tunjukkan Dalilnya dalilnya. ke gereja mana? Dalilnya ke gereja mana? Saya nanya tentang sholat. Kamu kan tadi Dalilnya nanya ke saya, gereja. sholat apa enggak? Saya Saya mantan tidak sholat. Saya Saya tidak mantan sholat. Kalau Kristen. kamu memang sholat, tunjukkan dalilnya Nah, dulu. sabar dulu. Saya dulu ke gereja, di mana dalilnya perintah wajib ke gereja? Mana? Ada, sabar. Ya, tunjukkan. Memperingati tetap lama itu. Dalilnya ada di Markus 16 ayat 9. Baca. Yesus bangkit dari kubur pada hari pertama minggu itu. Memperingati Di Itu satu bangkit, Korintus, bukan ke botol. di satu hari bangkit hari Minggu. Dia bangkit di dalam kubur atau bangkit di dalam gereja? Sabar. 1 Korintus 16 ayat 2. Jemaat 1 disuruh Korintus. menyisihkan persembahan tiap hari pertama minggu. Itu di mana di gereja Yesus? Kita.
Kita bicara setelah Yesus itu naik ke surga. Jangan bicara Yesus waktu di dunia. ke gereja, Yesus Bu. waktu di dunia agamanya Yahudi, Yudaisme. Yesus waktu di bumi dia Yudaisme. Setelah naik ke surga, kita itu pengikut Yesus. Ke gereja, lu mute ya. Kau diam dulu. Kau diam dulu, Bu. Blok Pak Pendeta biar senang hati kau. Surat Al-Isra ayat 78 yang 26 tahun Islam tidak pernah sholat. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra ayat 78, An-Nisa ayat 103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Kewajiban, neighbor. Ayat 114, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Ar-Rum ayat 17-18, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur. Surat Al-Baqarah ayat 110, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Di mana Yesus menyuruh gereja? Di mana Yesus nyuruh ke gereja? Gereja lah kau Kristen. Tadi kau Kristen. Hari Minggu Kristen. Dengarkan di mana, Bu? Di mana? Dasar kau murtad botol kau. Perintah sholat ada kok nggak mau sholat, dasar kau malas. Malasnya kau, makanya kau murtad lagi. Senang kau kalau kau tidak sholat. Karena di namanya gereja nggak ada perintah. Kau nggak ke gereja nggak berdosa. Nggak ada perintah ke gereja, makan babi puas. Itu kau, nenek kiper. Enggak jadi binatang kau, dasar kau murtad botol kau. Aku 26 tahun Islam tapi rupanya nggak sholat. Saya selama 26 tahun tidak sholat. Ternyata bukan tidak sholat, tidak mau. Karena kau malas mengikuti. Kau apa? Dari dulu kau Kristen, masuk Islam kau, malas kau. Memang pantas kau murtad. Orang seperti ini murtad. Allah izinkan orang seperti ini murtad. Karena apa? Karena ketika dia masuk Islam, dia tidak mau menyembah kepada Allah. Dia hanya untuk mendapatkan dia punya status KTP-nya Islam biar bisa dia menikah. Tapi apa? Memang dasar Allah sudah tunjukkan manusia-manusia yang murtad itu karena memang tidak beriman kepada Allah. Lebih bagus dibuang kau di neraka, cocok. Cocok kau, Bu. Cocok kau. Berbahagialah orang-orang yang murtad sebab engkau akan menempati namanya neraka jahanam kekal. Selesai. Kau bangga kali kau, di mana Yesus tidak pernah menjanjikan Kristen masuk surga. Yesus tidak pernah menjanjikan masuk surga. Aku akan menempatkan Kristen-Kristen yang menyembah aku sebagai Tuhan di dalam surgaku, ketepret. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Apa kehendak Bapaknya? Bapaknya memerintahkan kepada Yesus untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Apa itu? Hai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu. Ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu betul. Orang yang melakukan kehendak Bapaknya itu yang masuk kerajaan surga. Bukan yang memanggil Yesus Tuhan. Saya pula kau datang ke sini. Saya dulu malas. Saya dulu malas, Nora. Saya dulu jadi manusia. Tapi akhirnya saya memilih jadi babi. Kenapa jadi babi, Nora? Ternyata waktu dia mualaf, saya malas sholat. Manusia yang malas sholat. Kenapa? Karena sudah terlena dia kehidupan dia, tidak mau yang namanya ruku dengan sujud. Tidak mau yang namanya bersih, yaitu berwudu. Tidak mau. Bahkan kurasa dia tidak pernah itu mandi junub itu. Suaminya yang salah itu. Saya akan katakan,
Bisa 26 tahun dia berumah tangga. Makanya kalau laki-laki Islam kalau mau memualafkan perempuan biar menikah dengan kau, punya tanggung jawab besar kau. Didik ya. Didik yang baik. Kenalkan dengan sholat. Kau biarkan seperti itu istrimu dalam kemungkaran yang seperti itu. Itu lakinya itu tidak bertanggung jawab itu. Kecuali dia baru 3 tahun pernikahan. Kenapa diceraikan? Karena tidak mau sholat. Ya udah, wajar. Wajar. Ini 26 tahun loh berumah tangga. Istrinya tidak ada sholat, tidak diperhatikan. Atau jangan-jangan ibu itu yang berdusta. Iya, ini peringatan bagi saudara-saudara saya yang laki-laki. Ketika punya pasangan yang beragama Kristen, kamu memualafkan seorang perempuan, seorang gadis, seorang janda, kau mualafkan menjadi agama Islam, tuntunlah dengan baik. Kau seorang imam kau. Tuntun dengan baik. Perkenalkan agama Islam. Paksa dia dengan sholat. Itu hukumnya wajib. Tidak mau dia sholat, tinggalkan dia. Ajar baik-baik, sholat. Oh, tapi 26 tahun, siapa buktinya? Pemakan babi manalah pernah saya bisa. Siapkan 26 tahun, dia tidak ke gereja, dia tidak sholat. Bagaimanalah kehidupan dia itu? Saya pula yang mau diapakannya. Habis kelar kok sama saya. Buka kameranya, nggak buka kamera saya turunkan. Butet, gue ini DPO Butet. Kalau buka kamera nanti masuk DPO gue. Kamera lah kau. Oh, DPO kau, ya udah turun kau. Naik. Siapa yang nyuruh kau naik? Sama seperti dengan Tuhan kamu juga DPO pernah. Tuhannya 11. Tuhan kamu pernah jadi DPO tuh. Apa katanya nih? Nora emosi, bisa-bisa stroke kamu. Tenang aja, umur saya lebih banyak daripada si Gondrong. Gondrong kan 33 tahun mati. Nah saya alhamdulillah 40 tahun belum mati-mati gitu loh. Bangga kali dia jadi babi. Itu ya. Babi yang nggak mau sholat. Ya, Kristen silakan naik ya. Saya tidak minta yang Islam naik. Udah pulang ya? Udah pulang. Mana? Bukannya Jumatan. Ya tapi kenapa nggak apa? Saya pikir Jumatan sampai jam 5 tadi. Kalau Marco Lagi itu yang tadi itu. Yang tadi kasih naik dulu. mana dia? Dianya mana? Jenny naik kau, itu Faruk rindu kan? Halo Marco. Marco? Ya agama apa bang? Islam. Ya Islam dibawa dulu ya bang. Oke. Belum ngambil apa ya ngambil lauk. Selamat siang Bu Nora.
Aku Asen, Agama apa bang? Kristen, Kristen Protestan. Ya buka kameranya bang. Buka kamera bang. Bentar. Ya itu kamu masuk itu. Aku cuma mau bertanya Itu. Aku mau bertanya kalau umat Islam sembahyang ke masjid kan maghrib itu ya. Menurut apa Al-Quran sebenarnya matahari itu loh. Iya. Maghrib jam 5 lebih, kadang jam 5.20, kadang jam 5.30 ya. Ya intinya matahari terbenam dia kak, bang. Itulah arti maghrib itu, timur artinya. Kalau di Terus Papua ini- kan lain memang matahari itu. Iya, makanya sesuai dengan waktu masing-masing. Kalau di Jawa Timur misalnya setengah 6 ya, di Papua jam 6. Terbenamnya Iya, matahari sesuai. itu. Makanya sesuai waktu masing-masing. Makanya waktunya itu, waktu sholat itu tidak berdasarkan jam bang, tapi berdasarkan kondisi. Kondisi apa? Kondisi matahari itu tergelincir dia, terbenam dia. Nah, di situ waktu sholatnya. Kita sholat itu tidak berdasarkan jam bang. Sholat subuh jam 5 subuh enggak. Sholat duhur jam 12 siang enggak. Kita sholat tidak berdasarkan jam, tapi kondisi, berdasarkan waktu. Waktu kita itu berdasarkan kondisi, bergesernya matahari. Saya itu Gitu, kalau bukan beda berdasarkan jam, jam. kalau beda jam berarti ya benar Kristen. Bumi bulat, bukan datar. Ayo coba. Kan bumi bulat berdasarkan, itu. menurut Kristen bumi itu bulat. Bulat. Oke, di mana kapan Yesus mengatakan bumi itu bulat, Bang? Kalau datar ya jelas jamnya sama. Makanya bumi itu bulat. Jangan kita gunakan pemahaman kita dulu, Bang. Jangan dulu kita gunakan pemahaman kita, Bang. Kita berbicara berdasarkan data gitu loh, Bang. Abang jangan dengarkan jawabanku jika tanpa data. Aku juga jangan mendengarkan pendapat Abang jika tanpa data. Di mana Yesus maupun Bapa yang mengutus Yesus pernah mengatakan bumi itu bulat? Di mana, Bang? Oke, saya tanyakan ini. Bentar. Silakan. Bahkan dalam kejadian 1 dari nomor 1 sampai dengan 10, ya, di situ Tuhan itu tak pernah mengatakan aku ciptakan bumi bulat, nggak ada. Kita jangan juga gunakan referensi lain ya. Referensi kita dari kedua kitab ya, Quran dan juga Bible kalian. Ini di Yesaya 4 ayat 22. Iya, Yesaya 22. Yesaya 4 ayat 22. Yesaya 4 ayat 40. Ya, silakan dibaca, Bang. Yesaya Adakah di situ literasi mengatakan bumi itu bulat? yang menyebutkan Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi lah itu. Loh, yang saya tanyakan, adakah di situ tertulis dikatakan bumi itu bulat? Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi. Di atas bulatan bumi bukan berarti bumi itu bulat, Bang. Yang saya minta di mana datanya? Ya, di dalam Bible Anda Tuhan mengatakan bumi itu bulat. Oke, saya cari sih sebentar. Ya, silakan. Kalau berdasarkan kitab Yesaya itu, ketika saya katakan saya duduk di atas bulatan meja, apakah berarti meja itu bulat? Kan tidak. Tapi ada bahagian dari meja itu yang bulat, gitu loh. Kan mudah memahami itu. Di Ayub 26 ayat 10. Silakan, isinya. Tentang Tuhan yang menggariskan batas pada permukaan air pada batas terang dan gelap. Beberapa terjemahan apa itu? Tidak ada kan dikatakan bumi itu bulat. Yang membaca melihat kata bulatan sebagai petunjuk untuk bola bumi Jangan itu loh. tafsir, Bang. Jangan tafsir.
Abang jangan kasih tafsir ke kita. Data di dalam Bible Anda jangan tafsir. Kalau tafsir bang, mending kita dua aja yang tafsirkan. Jangan kita gunakan tafsiran orang lain. Jangan tafsir. Sudah jelas ini. Yesaya 40 ayat 22 ini dia yang bertata di atas Yesaya bulan dan bumi. 40. Yesaya Ayo, kalau diakui gimana? Bumi datar, ayo coba Yesaya, sebutkan. Bang, di dalam Yesaya 42 tidak ada dikatakan bumi itu bulat, Bang. Tidak ada. Tuhan bertata di atas bulatan bumi, jelas itu loh. Tidak ada loh, Bang. Tidak ada. Silakan dibaca kalau tidak percaya. Gitu loh. Nanti saya buktikan, Bang, ternyata Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, itu lebih mengetahui bumi daripada Tuhan yang Anda sembah. Nggak tahu apa-apa kan Tuhan Anda kan tentang bumi kan? Nabi kami nanti, saya nggak ambil Quran, saya ambil hadis dari Nabi. Nabi kami menceritakan tentang keadaan bumi, kondisi bumi, bentuk bumi, dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu benar, dibenarkan oleh para ilmuwan. Di Al-Quran itu bumi bulat apa datar? Silakan, data abang dulu silakan. Saya kasih abang, Nabi kami menjelaskan bagaimana kondisi bumi. Silakan. Dan di Al-Quran bumi itu apa? Bulat apa datar? Kayaknya datar di Al-Quran itu. Loh, tadi tidak ada, Bang. Di Quran kami tidak pernah dikatakan bumi itu datar. Tidak ada juga di Quran kami dikatakan bumi itu bulat, Bang. Nggak ada. Abang jangan abang jangan lemparkan sebuah narasi yang nggak pernah saya bangun. Saya kan minta Anda mempertanggungjawabkan narasi yang Anda bangun. Anda membangun narasi tadi berdasarkan Kristen, bumi itu bulat, mana datanya? Saya kan nggak ada bilang berdasarkan Quran bumi bulat atau datar, nggak ada. Bukan loh, Tuhan bertata di atas bulatan bumi itu. Lalu Bang, jelas itu tidak Bang, makanya saya bilang sebagian besar teman-teman Kristen ini masuk neraka itu karena bahasa Indonesia. Di situ tidak dikatakan bumi itu bulat, tapi Tuhan bertahta di atas bulatan bumi. Bukan berarti bumi bulat. Kalau saya kasih analogi sama Abang, saya duduk di atas bulatan meja. Apakah berarti meja itu bulat? Tidak. Tidak. Bulat mejanya. Ayo coba di Al-Quran mana bumi bulat terus datar, coba tunjukkan. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan bumi. Bang, di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan bumi bulat maupun datar. Tapi hamparan daratan, dihamparkan, Bang. Hamparan itu seperti menggelar tikar, Bang. Zuruzuk. Begitu, Bang, dihamparkan. Tidak dikatakan datar, tidak dikatakan bulat. Tapi saya bisa buktikan, sabar, Bang. Saya bisa buktikan. Bang, saya bisa buktikan ternyata Nabi kami, Nabi Muhammad SAW lebih pintar daripada Tuhan Anda. Apanya? Buktinya bumi datar di Quran. Di mana bumi datar dalam Quran? Datanya mana? Datanya mana? Soalnya di Papua itu loh, jam 6, di sini setengah 6. Itu bukti bumi bulat. Itu cocokmologi. Itu cocokmologi. Anda memaksakan kehendak Anda di sini tanpa data. Anda paksakan argumentasi Anda tanpa data yang kuat. Itu cocokmologi. Gitu loh. Waktu itu tidak menentukan, tidak menunjukkan kondisi bumi, tidak. Gak bisa kan? Biar giliran saya ini menjelaskan bagaimana bumi itu kata Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ayo coba. Kalau ya berarti Tuhan Anda nggak bisa kan? Ya jawab dulu, berarti Tuhan Anda nggak bisa menjelaskan tentang kondisi bumi kan? Kalau mau tahu buktikan bumi itu bulat atau datar, mana ayatnya, coba. Iya, biar saya buktikan. Berarti Anda sudah akui kan, Tuhan Anda tidak mampu menjelaskan bagaimana bentuk bumi, betul? Nah, boleh pakai hadis, pakai Quran, hadis tulisannya manusia di situ. Boleh, boleh. Ayo mana dalilnya di Al-Quran? Oke, kalau berarti bumi itu Tuhan, bulat atau datar? ya akui dulu Bang, Tuhan Anda tidak mampu untuk memaparkan bagaimana keadaan bumi, bagaimana bentuk bumi, betul? Mampu, buktinya ada ayatnya itu loh tadi. Mana datanya? Sekarang gantian Pak Faruk, datanya mana di Al-Quran itu kalau bumi bulat? Iya, datar? mana buktikan dulu data dalam Bible Anda mengatakan bumi bulat. Ayo gantian, Iya, buktikan mana? Loh, lucu Anda. Ketika Anda tidak bisa membuktikan argumentasi yang Anda katakan, harusnya Anda akui kesalahan Anda. Jangan Anda berlindung, jangan Anda ketika salah, jangan kesalahan Anda buangkan kepada saya. Contohnya sampai bawa senter ya, bumi datar sampai bawa senter, nggak mungkin berapa jamnya.
Kalau bumi itu bulat, akan Siapa berubah. yang katakan bumi? Siapa yang katakan bumi datar, Bang? Saya nggak ada katakan bumi datar. Kan sudah Ya, bilang, tunjukkan dalilnya saya tidak kalau- katakan dalam Quran itu bumi datar maupun bulat. Keterangan di dalam Al-Quran, bumi itu hamparan, dihamparkan. Bagaimana bentuk hamparan itu tadi? Tidak ada yang bisa menceritakan Ya, datar. selain daripada orang yang pernah menembus langit, Bang. Hanya orang yang pernah menembus langitlah yang bisa mengetahui bagaimana bentuk bumi. Disinilah bukti kebohongan Kristen ketika menceritakan Yesus terangkat ke langit. Sabar dulu lah, Bang. Ini giliran saya loh. Ini giliran saya mau menjelaskan. Hanya klaim-klaim Ini saja. gimana saya mau jelaskan kalau Anda potong-potong saja? Ini giliran saya, menurut Islam saya jelaskan. Saya Ya, hamparan buktikan seperti ternyata apa? Nabi kami lebih Hamparan pintar itu daripada apa Tuhanmu. itu loh, hamparan itu. Ya makanya sabar. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau Anda ngomong terus? Boleh? Jangan bilang hamparan terus. Mana buktinya hamparan itu apa? Bulat Iya, apa datar? ini gimana saya mau menjawab kalau Anda nyerocos terus gitu loh. Anda diam dulu lah. Sudah? Nah, inilah bukti bahwasanya Yesus itu nggak pernah terangkat ke langit. Karena apa? Karena Yesus sendiri, kalau memang dia pernah terangkat ke langit, kenapa dia tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi bumi, bagaimana keadaan bumi, bagaimana bentuk bumi? Nggak bisa. Tapi inilah bukti benar Nabi kami pernah mengalami Isra Mi'raj. Dia Mi'raj ke Sidratul Muntaha. menurut Alkitab, bumi Ketika bulat Nabi apa Muhammad datar, SAW, Dola? Buktinya dia mana? Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dia diangkat menembus langit, dia ceritakan, dia melihat bumi itu, ya, dia melihat kondisi bumi itu seperti hamparan, ya, yang ada di tengah-tengah pasir. Kata Nabi Muhammad SAW, bumi itu seperti bercincin, ada cincin yang mengelilingi bumi, dan itu dibenarkan para ilmuwan. Bumi ini seperti dikelilingi oleh cincin. Sementara Tuhan yang Anda sembah, Yesus yang Anda katakan terangkat ke langit, tidak mampu menceritakan itu. Sementara di dalam Al-Quran, bumi itu dikatakan hamparan. Dihamparkan Allah bumi itu. Dijadikannya lah daratan. Di mana sebagian besar bumi itu adalah air. Dan benar kan? Kata ilmuwan, sebagian besar bumi itu adalah air. Nah, Tuhan kami dalam Al-Quran mengatakan sebagian besar isi bumi itu adalah air. Sekarang saya tanya, menurut Bible Anda lebih luas mana? Sabar dulu Bang, sabar dulu. Menurut Anda, berdasarkan Bible Anda, lebih luas mana? Daratan atau air? Gimana? Nanti untuk bukti ilmiah langsung, ayat-ayat ini tidak memberikan bukti ilmiah Apa sih ini? Penafsiran Dola itu bilang bumi bulat di Alkitab. Oh, berarti Dola. kitab suci Anda dola. Di Alkitab bumi itu adalah bulat dalam Alkitab. Ya udah, berarti kitab suci Anda dola. Berarti kitab suci Anda dola, Tuhan Anda dola. tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai fakta dalam Alkitab. Namun, ada beberapa Iya, berarti Tuhan Anda dola. atau gambaran yang konsisten dengan bumi yang berbentuk bulat. Berikut adalah beberapa ayat. Lain ayatnya kata Dola, ini ayatnya kata Dola itu. Yesaya 40:22, dia bertahta di atas lingkar bumi. Dalam Loh. bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah cub, yang bisa berarti lingkaran. Cub lingkaran dalam bahasa Ibrani. Penafsiran yang mendukung bumi bulat melihat kata ini sebagai gambaran bumi yang berbentuk bola. Ayo. Tadi yang benar itu Kristen baru. Bumi bulat dibuktikan sama Dola itu. Iya, berarti Tuhan Anda dola. Memang ada ayatnya memang saya sampai bantah memangnya. Di mana datanya bumi itu bulat kata Bible Anda? Bahwa hamparan apa maksudnya siapa ya hamparan? Hamparan maksudnya Iya, di apa? mana datanya? Datang. Di mana datanya dalam Bible Anda Tapi Tuhan Kristen Anda menang mengatakan 1-0. bumi itu bulat? Bapak kalah, Bapak Tuhannya tidak mampu membuktikan. Bumi Loh, bulat itu justru datang, saya Kristen sedang mampu. buktikan ini. Saya udah buktikan. Mana? Bukti Gitu loh. apa? Loh, Aku bumi Kristen apa padahal ini? Gak masuk akal itu, gak masuk Dola. Tanyakan Dola mana? Ya HP-mu, Ya sudah, tanyakan Dola. berarti Tuhan Anda dola. Tuhan Anda dola. Oke, saya tanya Dola ya, Al-Quran ya, bumi bulat atau datar coba. Sudah. Iya, berarti Tuhan Anda dola.
Tuhan Anda dola. Dola dalam Al-Quran Ya itu udah. bumi bulat atau Ya datar sudah, dola. berarti Tuhan Kristen, Tuhannya Kristen itu adalah dola. Selesai. Silakan, apa kata Tuhan Anda yang dola itu? Ya udah, kita tinggalkan Bible ya. Kita tinggalkan Bible. Silakan. Dola Tuhannya teman-teman. Tuhan, cerdas. Saya memiliki arsitektur model yang memungkinkan saya untuk beralih di antara berbagai bahasa besar untuk memberikan respons terbaik bagi saya didukung oleh model yang dikembangkan oleh. Mengenai pertanyaan Anda tentang bentuk bumi dalam Al-Quran, Al-Quran tidak secara eksplisit menyatakan bumi itu bulat atau datar. Dah. Tidak eksplisit ya. Ini Lah, Al-Quran Tuhannya tidak menyebutkan bumi datar atau bulat. bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan dari tiap-tiap buah-buahan, dia menjadikan pasangan berpasangan dua-dua. Nah, ya benar Kristen. Nggak bisa baru 1-0 Kristen menang. Benar-benar ada Hidup Yesus, hidup Yesus. Kristen menang. Tanyakan dola kalau nggak percaya. bentakan yang bisa diartikan sebagai hampa luas. Surah Itulah saya bilang teman-teman ya, bodohnya kalian itu, ya bodohnya kalian itu berbicara sesuatu apalagi berbicara tentang Islam yang apa yang kalian katakan itu tidak bagian dari Islam. Gitu loh. Nabi kami Nabi Muhammad SAW tak pernah mengatakan bumi itu bulat maupun datar. Di dalam Quran juga tak ada dikatakan bumi bulat maupun datar. Tapi ada satu pelajaran yang kita dapatkan dari mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Dia kisahkan bumi itu seperti benda yang berada di antara ada butiran pasir pantai. Gitu loh. Kondisi bumi itu ketika ditinggalkan Nabi, bumi itu kecil seperti butir pasir di pantai, kata Nabi. Ternyata benar kan ilmuwan mengatakan, kenapa seperti butir pasir di pantai? Banyaknya planet-planet yang mengelilingi bumi, yang ada di sekitaran bumi. Belum lagi gugusan-gugusan bintang. Terus kata Nabi Muhammad SAW, seperti ada cincin. Bercincin dia, bumi itu bercincin. Benar kan kata ilmuwan kan? Ada cincin dia yang sekeliling bumi itu tadi. Tapi tidak dikatakan bumi itu bulat dan datar. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus yang pernah terangkat ke langit, kenapa tidak pernah mengatakan bagaimana kondisi bumi? Hanya orang-orang yang pernah menembus bumi lah yang bisa memastikan bagaimana kondisi bumi, bagaimana bentuknya bumi. Sementara Allah tidak menceritakan kepada manusia bagaimana bentuk bumi, bulatkah, petakkah, datarkah, persigikah, nggak ada. Tapi sesuatu ilmu, sesuatu yang luar biasa dalam Al-Quran dijelaskan, lautan itu lebih besar, lebih luas daripada daratan. Tapi menurut Bible, mana lebih luas? Lautan atau daratan? Bible nggak tahu. Nggak tahu, ilmuwan menyatakan benar kan, lebih luas lautan daripada daratan. Dola, apakah orang yang murtad itu botol? Ya. Jadi Tuhanmu dola, iya. Jadi empat. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, dola Tuhan. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Allahu Akbar, ya Allah. Wangi kali deh, masalah mie goreng dia. Bawa mie goreng. Mana kondisi bumi, seperti apa kondisi bumi, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha. Bentar ya, ya kayak mana cara pakai dola ini? Aku nggak ada download dola, makanya nggak tahu aku entah apa kok download. Bentar ya. Habis uang dari cepet agama. Kurang ajar kali
kalian, woi. Aku malas pakai dola. Nggak mau aku, ngapain? Ya cek. Hale dola ya. Sarkan kau itu. Tuh. Tidak ada deskripsi rinci bentuk fisik bumi seperti yang kita kenal dalam riwayat hadis atau Al-Quran. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bumi dalam perspektif langit ketujuh, dengan kesadaran penuh akan keagungan Allah dan kedudukan bumi sebagai ciptaannya yang kecil dan terbatas di hadapan luasnya alam semesta dan kebesaran langit. Berikut penjelasannya. Gambaran yang dilihat, posisi yang jauh dan kecil. Dari titik tertinggi ini, bumi tampak sangat kecil, terbatas, dan jauh, karena Nabi berada di batas akhir ciptaan makhluk, dekat Udah. dengan arsy Allah SWT. Dilihat sebagai kesatuan, beliau melihat seluruh wilayah bumi, arah timur barat, serta hakikatnya sebagai tempat ujian dan kehidupan yang Allah kendalikan sepenuhnya. Bukan sekedar bola dunia biasa, tapi dalam cahaya dan tatanan takdir ilahi. Dikelilingi keagungan, pandangan Nabi lebih dipenuhi oleh kemegahan Sidratul Muntaha, cahaya yang melingkupi, serta sungai-sungai surga yang sebagian mengalir ke bumi, menegaskan hubungan erat antara langit dan bumi di bawah kuasa Allah. Batas pandang makhluk. Di sana mata Nabi tidak melenceng dan tidak pula melampaui batas. Menyaksikan tanda-tanda terbesar Tuhan, termasuk... Sudah. Bisa kan dijelaskan Nabi kan? Bumi itu partikel-partikel terkecil dari seluruh gugusan yang ada di alam semesta ini. Bener kan? Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Kenapa kita gunakan sudut pandang dola? Karena tadi teman Kristen kita juga menggunakan sudut pandang dola. Makanya saya bilang, Bible itu tidak akan bisa menjelaskan bagaimana bumi. Nggak bisa. Orang dalam kitab biasanya dikatakan manusia diciptakan dari susu dan keju. Kok cemana? Dari susu dan keju manusia diciptakan. Proses penciptaan manusia saja pun Bible nggak bisa menjelaskan kok. Tidak ada satu ilmuwan pun di atas bumi ini mengatakan, aku mendapat pengetahuan baca Bible. Mana ada? Birahia baca Yeskiel. Tapi Oten tadi mengakui Tuhan dia katanya dola katanya. Berarti Tuhanmu dola? Iya dola. Kalau Quran penyempurna, kenapa masih kepo ke Alkitab? Kocak artinya Quran. Loh, itu bukan kepo namanya, Dinda. Cemana ya kau? Kau kan percayanya sama Bibel. Jadi ketika kita berdiskusi, ada data yang kita kasih Bibel lah. Nggak mungkin erek-erek togel. Cemana ya kau? Kalau kau percayanya erek-erek togel, kita kasih erek-erek togel. Jadi kau kan percayanya Bibel. Ya data yang kita kasih ya Bibel lah. Kami percaya pada Quran. Data yang kau kasih untuk data kami ya Quran. Gitu loh. Kok kalau percaya sama Mak Erot aja data Mak Erot masih sama. Berdasarkan referensi data yang kita percaya gitu loh Dinda. Enak kan rumahku itu bebas ngomong. Enak kan itu? Enak rumahku bebas ngomong. Gak perlu pakai anti rungkat. Nanti kumasukkan lah ya. Kumasukkan nanti nomormu ke ada grup 1 yang bisa untuk membuat Komal tuh tahan. Berapa angka main, Bang? Paulus. Oh, gak ada Kristen lagi orang kalau Kristen. Ketawa dulu Nora. Gak ada Kristen yang mau naik.
Nanti katanya agamamu, terus ngapain urus kocak? Jam ngantuk, iya betul. Hebat nabinya Islam, ya maaf kak. Peminum encing. Nora dipanggil Bang Zuma. Untuk apa sih dipanggil Bang? Gimana? Itu masih mau lanjut? Gak ada Kristen lagi? Turun celana, turun ayat. Buka celana, keluar Tuhan. Turun celana, turun ayat. Buka celana, keluar Tuhan. Ya kan? Buka celana, keluar Tuhan. Anjing. Baca di dalam surat Raja-Raja yang memakan taiknya dengan meminum kencingnya. Dia kan tahu sama tahu. Turun celana, turun ayat. Buka celana, keluar Tuhan. Buka celana, keluar Tuhan. Keluar dari gua jadi Tuhan. Buka celana, keluar Tuhan. Keluar dari gua jadi Tuhan. Nora, kamu nih penghujat. Siapa? Ya Surya. Ya. Surya. Ya, halo Nora. Nora, mantan pendeta. Bukanlah. Mantan pendeta. Katanya mantan pendeta si Nora. Ya, buka dulu kamera. Kenapa? Buka kameranya. Kamera. Nah. Ya, silahkan. Oten ajaran sesatkah? Muhammad ajaran sesat. Di mana kesesatannya? Surganya kawin mengawin. Di mana datanya di surga kawin mengawin? Bukankah kalian itu 72 bidadari? Di mana datanya ada 72 bidadari? Ya ampun, kau belum tahu. Kalau pelacur masuk surga duluan saya tahu, Markus 21:31. Lonte duluan masuk surga. Lonte duluan masuk surga itu ada. Kau cari di Al-Qur'an, di mana 72 bidadari? Kau cari di Al-Qur'an, di situ adalah kawin mengawin surganya. Tapi kalau ada lonte yang duluan masuk surga kata Yesus, Matius 21:31. Baru data. Itu saya data. Lonte-lonte mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Di Al-Quran cari bidadari 72. Di Al-Quran cari di surga kawin mengawin. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba itu ada.
Gitu. Nora tahu-tahu cuman bodoh. Saya nggak bodoh. Bodoh saya. Yang bodoh itu udah tahu perempuan lonte duluan masuk surga. Kenapa kalian tidak melonte? Kalau dikatakan memang menjanjikan perempuan lonte duluan masuk surga, melonte lah. Gitu. Yalah, kalau dikatakan di dalam Islam, perempuan yang akan didahulukan masuk surga, dia yang memakai pakaian seksi, misalnya. Pasti semua perempuan pakai pakaian seksi. Nah, ini Matius 21:31, lonte duluan masuk surga. Kayaknya apa-apa yang dihinakan Oten ke Islam rupanya ada dia. Iya, betul, Bunda. Tuh Faruk, gimana? Kita rungkat aja, nggak ada Oten. Itu Faruk mana nih? Oten punah, iya. Kita rungkat aja itu. Lagi nukalam ini, aduh. Halo Ibnu. Ya, halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, bagaimana kalau saya sampaikan bahwa Yesus adalah Allah? Oh, abang agama apa? Ya, saya Islam. Kok Yesus adalah Allah, gimana itu? Ya, kan dalilnya kan dia di Alkitab itu akulah kebenaran. Kalau itu dibawa ke Al-Quran, ana al-haq. Seperti yang diucapkan oleh Ini Islam apa Kristen dia ini? Islam. Kok Yesus adalah Allah tuh gimana narasi Anda, Pak? Ya, kan dalilnya mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Pernah dengar kisahnya Husain Mansur Al-Hallaj? Tidak. Oh, Anda tidak. Islam, tapi bernarasi Yesus adalah Allah, gimana nya? Ya, seperti ilmunya Abu Yazid Al-Bustani, Husain Mansur Al-Hallaj. Tuhan kamu Versi siapa? benar. Ya, Tuhan Anda siapa? Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Siapa namanya? Allah. Allah. Ya. Rukun sholat ada berapa, Pak? Rukun iman 6, rukun salat. Tergantung mazhab kalau rukun salat. Iya, yang biasa kita kan mazhab Syafi'i, ada berapa? Ya, kalau saya Abu Hanifah, saya tidak mengikuti Syafi'i. Ya berapa? Seingat saya hanya 6 saja dibanding dengan Syafi'i yang Rukun sholat, bukan rukun iman. Astagfirullahaladzim. enggak, pelajari dulu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Rukun sholat itu, rukun Enggak, sholat beda, ada. memang beda. Memang sedikit saja itu kalau Imam Abu Hanifah sedikit. Kalau Imam Malik dengan Imam Syafi'i memang seingat saya itu 12 berapa itu? 13. 12 berapa gigi kiper? Berapa kalau Imam Syafi'i berapa rukun salatnya? Oh, beres yang satu ini. Bangkong kau. Memang setiap mazhab itu berbeda rukun sholatnya. Tapi bukan berarti 6. Paling sedikit 13, paling banyak 18. Oh, alah Tuhanku, ya Allah. Bang Faruk,
Aku rungkat kita, saudara-saudaraku yang di bawah, rungkat kita, weh. Ngantuk aku, weh. Rungkat kita. Iya. Cobalah. Memang menurut mazhab itu ada yang berbeda-beda rukun sholatnya. Paling banyak itu 18. Paling banyak itu 18. Tapi itu tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Gitu loh. Mayoritas di Indonesia itu memakai mazhab Syafi'i. Oh, ampun aku. Dia Hanafi. Bagaimana sholat dengan rukun 6? Enak kalau 6, iya. Teos Halilintar. Iya kan? Kalau 6 rukun sholat 6, oh itu cuman 1 menit aja sholatnya tuh. Paling banyak 18. Ibnu Kalam itu debater dari Kristen, debater. Nah, yang belum Love Orange-nya, coba Love Orange dulu. Saya insya Allah ntar lagi mau rungkat, dia itu kambing nyamar domba. Belum absen, di absen dulu. Masya Allah, tap layarnya sampai 1x. Yang belum absen di absen. Yang belum absen di absen. Gila, capek. Bun, sekali-sekali duet sama Hesti. Kalau Bunda capek biar Hesti yang ngadepin. KO Oten semua sama Hesti. Balik. Panasan Oten tuh sama si Hesti tuh. Ini congor kami sama-sama congor kayak cikluk-cikluk. Sayang, terima kasih Bunda sayang. Ayo yang belum Love Orange-nya. Oh. Bang Stefan sudah berapa jam di room saya, baru sekarang absennya. Nora Aritonang lontenya Juma. Aduh, mulut kau. Jangan kau bilang saya lontenya Juma, ya. Kau belum tahu gondrong saya. Ayo Love Orange-nya, Masya Allah. Masya Allah. Iya, sebentar lagi Ibnu Mazhab Sengklek. Rukun sholat 13. Kau bilang tadi 6. Ya, yang belum absen di absen dulu. Dibales sakit kau iya, astagfirullah. Longor, iya, istirahat lagi Kak. Iya, ntar lagi nih mau istirahat. Tapi absen dulu, di absen. Absen. Iya, nyamar itu si anjing, nggak bisa absen 2 kali pun. Nggak bisa absen 2 kali ya? Nggak bisa ya? Masa iya sih? Oh iya, ini aja yang saya sematkan. Saya sematkan fullkan sampai 500 baru saya... Yang saya sematkan fullkan sampai 500 baru saya rungkat. Ya, ini kan apa, TikTok ini kan punya misi target. Jadi biar dapat reward loh, biar bisa naik. Jadi saya itu mengusahakan kayak room diskusi itu membooming lah. Jangan room PKPK barbar aja. PKPK barbar itu dia membooming loh di dunia. Room Bang Zuma itu sedikit lagi tuh booming itu di dunia. Iya, jangan salah. Tapi kayak kita yang kayak begini tuh ada apanya? Ada apa namanya dibilang? Aduh, apa ya? Kayak harus ada poin-poin yang harus diselesaikan misi-misinya. Yalah, jadi kalau ada orang luar negeri ya kan membuka, apa ini? Kok ada perdebatan tentang agama?
Nah, baru dia lihat apa almagorit, bukan almagorit, algoritma. Algoritma, algoritma, algoritma. Nggak tahu saya. Algoritma, algoritma. Nggak tahu saya, pokoknya itu. Jadi alma mater itu beda. Jadi dia kalau membuming kan ditengoknya. Di luar negeri kan. Ada room kayak begini rupanya. Jadi dia mau nonton, dia nyimak, dia translatekanlah ke bahasa dia ya kan. Akhirnya barulah dia bisa mengenal Islam bagaimana, dia tahu ajaran Oteng bagaimana. Haleluya. Iya. Teriak-teriak binatang tadi Kak, siapa? Aku mau rungkat loh. Nah, apa itu, bunyi apa itu? Deng-deng gitu, bunyi apa tuh? Gitu loh. Oh, barakallah, Bang Steven. Kan Mbak, terus saya bagaimana? Singa, enggak lah. Masuk room Ulin Bun, Semprodia. Siapa sih Ulin? Al-Fatihah. Anak nih pemakan. Enggak, saya ini Tofaru enggak standby. Jadi malas aku. Tuanku lagi. Lagian aku mau keluar, woi. Aku mau apa? Mau ke kota. Ke kota dulu. Ke kota cari makanan. Makan seblak. Bukan, mau ke kota. Mau kau deri apa deri? Kan sekarang saya ada lagi di apa nih? Di Sumbar. Jadi saya mau cari sate Ajo Piaman. Sate Ajo Piaman. Iya. Sate Ajo Piaman. Serius Kak di Sumbar? Iyo. Awak lagi di Sumbar. Iya. Ayo yang belum absen. Dimas di Sumbar Kak Nor. Bahaya kalau tahun di Sumbar. Pasaman. Sate Ajo Piaman. Sate Ajo Piaman. Sate Paus Pasaman. Ya Bunda. Bukit Tinggi. Awak di Piaman Kak. Ke Bukit Tinggi kita mak besok. Ke Bukit ya. Makan itu rumah makan apa tuh yang di dekat apa tuh? Di dekat Jam Gadang tuh. Yang besar itu rumah makan apa? Rumah mama apa namanya itu? Nanti aku yang traktir. Simpang Raya ya Maya. Ya. Simpang yang rumah makan besar yang di dekat bukit itu. Di dekat Jam Gadang tuh. Simpang Raya atau Nasi Kapau? Nasi Kapau. Nasi Kapau. Oh, Nasi Kapau. Oh, Simpang Raya. Simpang Raya. Simpang Raya mah. Iya. Rumah makan Simpang Raya. Gak enak ya? Enak kan? Enak. Spill mama tidur, dia baring-baring nggak pakai jilbab. Meet up kita Kak Nur. Meet up di mana kita? Aku mumpung di sini loh. Masih lama aku pulang. Mungkin tanggal 1 aku pulang. Tanggal 1. Nasi Kapau. Simpang Raya. Di sini juga nasi kapau.
Tidak, di dekat bukit, di dekat apa itu, Jam Gadang yang kita nggak jadi masuk itu. Rumah makan apa? Nasi kapau apa Simpang Raya? Di sini juga ada kan? Aku mana tahu, Ma. Nasi gua kangen mama saya, Bun. Iya. Rumah makan apa namanya itu ya? Iya kan? Yo di Maka di Sumbar. Saya di apa? Saya tanya dulu sama dia.